Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini saya akan membacakan renungan dari Monsinyur Hadi Sumarto, Uskup Emeritus Sorong, Manokwari. Memperhatikan pentingnya ajaran iman kita bahwa Santa Perawan Maria diangkat ke surga, maka perayaan hari raya ini yang sebenarnya jatuh pada tanggal 15 Agustus oleh gereja ditempatkan pada hari Minggu, di mana umat sebanyak mungkin dapat ikut merayakannya. Pada hari ini kita merayakan hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Maria adalah seorang perempuan dan sebagai satu-satunya yang telah dikandung tanpa noda. Sebab ia dipilih Allah untuk ditugaskan menjadi ibunda Yesus Kristus sebagai Al-Masih untuk menyelamatkan umat manusia. Umat manusia yang berdosa diselamatkan oleh Kristus, dan sesudah diselamatkan oleh Yesus putranya, manusianya itu akan selalu didampingi hingga masuk ke surga. Maria adalah orang pertama yang seperti Yesus diangkat ke surga. Saudara-saudara, dalam ajaran dogmatis gereja, Santa Perawan Maria diangkat ke surga yang diumumkan oleh Paus Pius ke-12 pada tahun 1950 sebagai ajaran dogmatis iman kita saat ini. Ajaran yang secara resmi diumumkan oleh Paus tersebut bukanlah suatu ajaran baru, sebab sudah berabad-abad diperingati dan diteruskan dalam tradisi gereja. Paus Pius ke-12 berkata, adalah suatu kebenaran iman yang diwahyukan oleh Allah bahwa Maria sebagai Bunda Allah yang selalu perawan sesudah menempuh hidupnya di dunia telah diangkat ke kemuliaan surgawi. Dalam Konsili Vatikan kedua, dalam dokumennya tentang gereja, meneguhkan lagi ajaran dogmatis tentang Maria, yaitu Maria perawan tak bernoda yang tidak pernah terkena oleh segala cemar dosa asal. Sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, dia diangkat memasuki kemuliaan di surga beserta badan dan jiwanya. Ia telah ditinggikan oleh Tuhan sebagai Ratu alam semesta, supaya secara lebih penuh menyerupai putranya, Tuhan di atas segala Tuhan, menurut kitab Wahyu bab 19 ayat ke-16, yang telah mengalahkan dosa dan maut. Ajaran dogmatis tentang Maria yang diangkat ke surga itu diterangkan dan diperdalam dalam iman umat lewat ungkapan-ungkapan atau lagu-lagu liturgis. Maria yang naik ke surga menjadi teladan hidup bagi kita sebagai umat Kristiani. Misalnya sebagai teladan, Maria adalah Virgo, perawan, namun sekaligus ia adalah juga mater, ibunda. Maria disebut Mater Gaudiosa, bunda yang bergembira,
tetapi juga sebagai Mater Dolorosa, Bunda bersedih. Kita diajak untuk melihat Maria yang begitu erat hubungannya dengan Kristus sebagai teladan seorang beriman yang dapat bergembira tetapi juga seringkali bersedih atau berduka, namun tenang dan mulia di dalam hidupnya. Kita mengenal patung Pieta Bunda Maria yang sangat terkenal di Basilika Santo Petrus di Roma sebagai seorang ibu yang memangku putranya dalam kematiannya. Di situ Maria menjadi lambang tumpuan bagi kita, umat beriman yang juga akan mati seperti Yesus. Dan inilah makna perayaan Maria ke surga. Maria adalah teladan bagi kita yang dapat diangkat ke surga. Maka ibaratnya dalam perjalanan hidup kita melalui samudra luas, seringkali mengalami ombak besar atau badai hebat. Namun kita tidak perlu khawatir, sebab kita didampingi oleh Maria sebagai Stella Maris atau bintang laut. Bintang itu akan selalu tampak dan menunjukkan arah menuju pelabuhan terakhir hidup kita, yaitu surga. Kita pun akan ikut naik ke surga, asal kita sungguh mau dan berani mengikuti teladan iman dan harapan seperti Maria. Saudara-saudara terkasih, dengan kita merayakan Hari Raya Maria diangkat ke surga dalam kemuliaannya ini, kita diingatkan kembali bahwa dunia ini bukanlah tanah air kita yang definitif. Kita juga diingatkan supaya perhatian kita bukan hanya ditujukan kepada kebahagiaan di dunia sekarang ini, tetapi juga kepada kebahagiaan kita kelak di surga, seperti diperoleh dan dialami oleh Bunda Maria. Kehadiran atau hidup kita sekarang adalah sementara. Kita memang harus berusaha sebanyak dan sebaik mungkin untuk dapat hidup dengan baik dan membahagiakan. Namun jangan sampai kita di satu pihak hanya mencari apa yang membahagiakan kita sekarang, tetapi juga jangan kehilangan kejernihan hati dan harapan apabila mengalami beribu-ribu kesukaran hidup. Justru apabila kesedihan, penderitaan, dan kekecewaan tampak dalam cakrawala hidup kita, cahaya Bunda Maria di surga akan bersinar lebih cemerlang. Maria dalam kerendahan hati dan dalam iman sungguh bahagia dipilih menjadi Bunda Penebus. Namun dalam perjalanan hidup di dunia ini, Maria selalu menyertai Yesus putranya. Maria menyaksikan keagungan Yesus dalam sikap, perkataan, perbuatan, dan antara lain mujizat-mujizat yang dilakukannya. Namun Maria sudah mengalami tantangan, godaan, ejekan, atau kritik terhadap ajaran dan perbuatan Yesus. Bahkan Maria juga mengalami sendiri
segenap penderitaan dan hukuman mati yang terlaksana di Golgota, yaitu kematian Yesus di salib. Namun berkat iman dan harapannya yang benar dan teguh, Maria akhirnya dapat mengikuti jejak Yesus Kristus diangkat ke surga. Maria adalah Bunda Tuhan Yesus Kristus. Ia adalah juga Bunda kita. Bukan hanya dahulu Maria selalu menyertai hidup Yesus, sekarang pun Maria selalu menyertai hidup kita juga, yang berusaha menghayati hidup kita menurut ajaran dan teladan Yesus Putranya. Maria adalah tanda harapan yang murni bagi segenap umat yang percaya dan melakukan apa yang dilakukan putranya itu. Amin.